Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقال المصنف الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. وقال من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. من علامات الاعتماد على العمل, di antara tanda-tanda seorang bersandar atas amalnya, nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali, adalah berkurangnya harapan ketika terjadinya kesalahan. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali. Sebagian tanda seseorang bersandar atas amalnya adalah berkurangnya harapan ketika terjadinya kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, di dalam bab pertama memberikan satu komentar bahwa ciri-ciri orang yang mengandalkan amalnya itu dia kurang pengharapannya kepada Allah SWT ketika terjadi kesalahan. Jadi gini, orang itu kalau sudah banyak amalnya, banyak ibadahnya, rumongso merasa bahwa amal ibadahnya itu sudah cukup, sudah baik, sudah merasa bisa menyelamatkan dirinya dari siksa Allah SWT. Itu udah penyakit memang. Makanya yang harus kita perhatikan di dalam seseorang untuk mencari ridho Allah, untuk mencapai mahabbah kepada Allah adalah amal ibadah kita jalani yang banyak. Tentunya banyak itu tidak harus jumlahnya yang banyak. Yang utama adalah kekhusyuannya, kerendahannya, ketawaduannya. Cuma untuk awal-awal kita harus banyak ibadah itu supaya dengan ibadah yang banyak itu untuk mendorong kita ini, nafsu kita, supaya tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak boleh mengandalkan banyaknya, tapi juga tidak boleh sembrono dengan bisa malah bisa sedikit aja, yang penting tawaduk. Enggak. Bila ada waktu yang luang, maka ibadahlah dengan banyak. Tapi yang utama daripada ibadah adalah ketawaduannya, kerendahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah jangan sekali-kali mengandalkan amal ibadah. Sebab apa? Amal ibadah itu adalah karunia Allah kepada hambanya, rahmat Allah kepada hambanya. Justru kalau kita dikasihkan oleh Allah kelonggaran di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan kepada ibadah kepada Allah SWT, itu adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepada. Bukan berarti dengan amal ibadah yang karunia Allah itu menjadi sombong. Ini salah. Makanya seseorang tasawuf itu, belajar tasawuf itu yang utama adalah bagaimana yang pertama membersihkan hati dari itu semuanya, dari kejelekan tadi itu. Merasa itu harus dihilangkan, diganti dengan zikir yang rendah, dengan amal-amal ibadah dan ibadah yang baik, ibadah yang wajib dan yang sunnah. Yang utama adalah tetap dalam keadaan rendah. Jadi ibadah yang banyak, amal yang banyak, ya tetap istiqomah. Yang utama adalah hati ini selalu keadaan merendah. Dan ketika seseorang mendekatkan diri pada Allah, memahami bahwa amal ibadah itu karena pertolongan Allah, maka insya Allah akan dihilangkan oleh Allah penyakit yang di dalam kitab kan tadi disebutkan oleh Subhanallah, yaitu merasa kurangnya, yaitu harapan rahmat Allah kepadanya. Makanya yang perlu dipegangi adalah bagaimana hati ini selalu dengan Allah, setiap detik, setiap nafas dengan penuh ketawaduan. Bab yang kedua, nanti ada bab kedua, ini bab pertama supaya sekali jalan, yaitu tentang makom
tentang rezeki. Jadi yang kedua, saya pernah mengingatkan bahwa rezeki itu sudah ada ketentuan dari Allah. Dan manusia itu oleh Allah kasih rezeki sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masalah jumlah itu hanya Allah. Ada yang makom tajrid, ada yang makom asbab. Ada yang Allah itu ngasih makom asbab. Allah kasih rezekinya melalui usaha. Yang kedua, agama makom tajrid. Tidak usah, contohnya makalah alim ulama, para asatid. Di beliau menyibukkan ibadah dengan mendakwakan agamanya Allah, Allah memberikan rezeki. Urusan jumlah itu nggak jadi masalah bagi orang-orang soleh itu, bagi orang tasawuf. Sebab jumlah itu adalah sudah cukup. Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya cukup. Kalau nggak cukup berarti kita nggak beres. Berarti nafsu kita yang melanggar adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa hidup saya nggak cukup seperti ini ya, ini banyak kasus terjadi. Makanya sehingga kalau orang nggak merasa nggak cukup dengan rezeki yang Allah berikan, berarti dia nggak paham bahwa rezeki itu sudah memang takarannya masing-masing sesuai dengan ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mendapatkan rezekinya ini pun juga beda-beda. Ada yang makom asbab, ada yang makom tajrid. Makom asbab itu dengan bekerja. Makanya bagi para santri, bagi orang-orang belajar tasawuf, paling gampang harus kita ngikuti calon yang kerja dulu. Bekerja sambil usaha, sambil mendidik. Nanti kalau memang Allah menempatkan pada makom tajrid, itu urusannya Gusti Allah. Makanya ketika saya belajar tasawuf, belajar thariqah sama guru saya bekerja. Sebab apa? Yang pertama, Umi itu suruh pokoknya kamu kerja. Itu masih belum. Nah, ketika tapi guru saya beri isyarat, kayaknya sama makom tajrid saya di Mas. Karena apa? Saya nggak jawab. Karena apa? Karena ibu saya suruh saya bekerja. Itu. Jadi orang tasawuf itu lebih baik bekerja supaya tidak ada ketergantungan pada manusia. Sebab ini, orang yang bekerja rezekinya dari tajrid, dari asbab, itu cenderung sombong, cenderung lupa kepada Allah bahwa rezeki itu dari Allah. Orang yang makom tajrid yang paling berat adalah toma, ingin baik ada tamu, ingin ada orang ngasih uang. Ini paling baik. Makanya yang asbab bekerja tetap niat karena Allah, berapapun rezeki dapatkan ya tetap diniatkan ini adalah karunia Allah. Yang makom tajrid harus qanaah, harus hatinya itu harus benar-benar nyerah kepada Allah, dan apapun yang Allah berikan terima dari manusia, melalui manusia. Tetaplah kita harus pahami bahwa rezeki itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila rezeki itu kita sadari bahwa benar dari Allah, insya Allah kita akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur itulah yang bab tajrid dan asbab. Apabila kedua-duanya bersyukur pada Allah, maka kedua-duanya mulia di hadapan Allah SWT. Orang yang makamnya tajrid atau asbab ternyata dia tidak bersyukur pada Allah SWT, tidak memahami bahwa rezeki itu dari Allah, maka enggak bersyukur, maka adablah yang akan Allah berikan. Adab itu bukan berarti orang sakit, bisa juga yang lain, tapi adab yang paling bahaya adalah tidak bersyukur. Itu adalah adab. Kalau orang nggak bersyukur, itu adab dari Allah SWT, dan menjadikan dia jadi malas ibadah, akhirnya menjauh dari Allah SWT. Ini yang paling bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan manfaat.